tapi dia menghitung kemudahan dan kecepatan. Mana lebih cepat, mana lebih mudah, itu yang dia ambil. Bunga mah belakangan dia hitung. Karena literasinya juga rendah, edukasinya rendah, akhirnya banyak masyarakat kita yang memilih pinjaman online ilegal. Halo, selamat datang di People's Choice. Di sini kita akan mengupas tuntas profil para calon anggota legislatif. Semoga ini bisa menjadi acuan ya buat teman-teman untuk menentukan pilihan di pemilu 2024 nanti. Bersama saya Stephanie Patricia dan hari ini kita sudah kedatangan seorang calon anggota legislatif yang sebenarnya juga saat ini sudah duduk sebagai anggota DPR ya. Ada Pak Kamru Samad. Halo Pak Samad, apa kabar? Halo Mbak Patricia. Kabar baik Pak? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Kalau lihat di media sosialnya lagi aktif lari sekarang ya Pak ya, Iya. untuk kehidupan yang lebih sehat. Asal jangan lari dari kenyataan. Asal jangan lari dari kenyataan ya Pak ya. Tapi kalau kegiatan di Komisi 11 sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kita sekarang lebih banyak evaluasi aja. Masih evaluasi Evaluasi aja ya? kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kita baru saja menyelesaikan RKP pemerintah untuk 2024 dan juga di pertengahan tahun kemarin KEM PPKM, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Kemudian APBN juga kan sudah disahkan. Jadi kita lebih banyak evaluasi dan lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia dan OJK, LPS yang sedang kita bahas anggaran mereka. Oke. Pak Samad ini salah satu orang yang sering speak up, sering bersuara soal pinjaman online, terutama anak-anak muda yang terjebak pinjaman online. Apa sih yang membuat Pak Samad getol gitu bersuara soal pinjaman online dan anak muda? Jadi betul sekali Mbak Satya, karena yang kalau kita mau jujur kan sebetulnya inklusi keuangan, literasi keuangan, edukasi keuangan, inklusinya rendah, edukasinya rendah, kemudian literasinya rendah. Inklusi itu akses kemudahan buat masyarakat untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau sumber pemodalan. Karena literasinya juga rendah, edukasinya rendah, akhirnya banyak masyarakat kita yang memilih pinjaman online ilegal, atau kalau di Jakarta daerah pemilihan saya saat ini tuh namanya bangke, bank keliling. Jadi dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, nawarin, bunganya sangat tinggi, bisa per minggu, bisa per bulan, negotiable, dendanya bisa berlipat-lipat, senai dewe lah kira-kira begitu, dan itu kemudian yang membuat mereka gali lubang tutup lubang. Nah inilah yang menjadi perhatian kita. Di saat yang sama otoritas jasa keuangan kita menilai harus melakukan pengawasan terintegrasi. Jadi ada penindakan, ada pencegahan, dan ada edukasi. Jadi edukasi, pencegahan, dan penindakan. Nah edukasinya ini yang kita lihat belum masif. Makanya kita mendorong setiap tahun anggaran otoritas jasa keuangan itu betul-betul bisa dioptimalkan untuk bersama-sama stakeholder publikasi lainnya untuk bisa mempercepat literasi keuangan ini. Kalau tidak, masyarakat Indonesia akan semakin sulit mendapatkan akses keuangan. Akhirnya larilah ke yang ilegal atau bank keliling dan seterusnya. Kemudian inklusi keuangan, ini kan nggak banyak sebetulnya. Kemudahan mendapatkan akses keuangan, ada BUMN kita namanya PMN misalnya, Permodalan Nasional Madani dengan sistem kelompok tanggung renteng program Mekar namanya. Ada melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, BLU di bawah Kementerian Keuangan untuk ultramikro. Kemudian ada melalui KUR, Kredit Usaha Rakyat melalui perbankan yang bunganya disubsidi dan juga penjaminannya dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo, tapi itu tidak cukup. Buktinya korban dari waktu ke waktu terus bertambah, korban pinjol ilegal ini. Ini menandakan bahwa gerakan simultan yang diharapkan oleh masyarakat itu edukasi, pencegahan, dan penyediaan akses alternatif yang resmi, cepat dan mudah. Bapak Triasa kan ada 3 sebetulnya pilihan: bunga,
kemudahan dan kecepatan. Masyarakat itu kecenderungan tidak menghitung bunga, tapi dia menghitung kemudahan dan kecepatan. Mana lebih cepat, mana lebih mudah, itu yang dia ambil. Bunga mah belakangan dia hitung. Nah, inilah yang membuat masyarakat kita akhirnya terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Dan akhirnya menjerat keuangan rumah tangga mereka. Itu problematikanya. Akhirnya banyak juga kemudian yang gagal bayar dan sebagainya, dan yang mirisnya juga dari data juga jumlah anak mudanya yang terjebak pinjol juga cukup besar ya. Ya itu karena lifestyle kan, gaya hidup mereka kan karena terinfiltrasi oleh berbagai macam kehidupan kaum urban, modernisasi dengan gaya hidup yang mereka nonton melalui media sosial, kecenderungan karakteristiknya lebih konsumerisme, akhirnya mencari pinjaman-pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang kebutuhan itu belum tentu kebutuhan produktif. Akhirnya dia terjebak di situ. Itulah benar-benar satu pekerjaan yang harus dituntaskan oleh kita semua. Padahal kalau anak muda ini dampaknya juga panjang sekali ya, butuhnya panjang ketika kemudian masuk blacklist di Bank Indonesia, sulit mendapat pekerjaan juga, dan ini juga salah satu perhatian dari Pak Samad juga ya terkait dengan kesempatan kerja. Betul, jadi di sektor properti misalnya untuk calon pelanggan rumah subsidi itu ada puluhan ribu calon yang tertunda akad kredit. Kenapa? Karena terjerat SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dulu disebut dengan BI Checking. Ada yang 500.000, ada yang di bawah 500, ada di bawah 1 juta. Nggak bersih, akhirnya tertunda. Padahal itu satu sektor padat karya. Dan itu bisa jadi rumah pertama. Mereka tertunda. Ini kita dorong BTN, OJK, dan Asosiasi Perumahan untuk mengambil jalan keluar. Dan pemerintah harus bisa. Mana? Kebijakannya gimana nih? Mau hapus buku atau hapus tagih atau dua-duanya? Itu harus betul-betul pemerintah, otoritas keuangan mempertimbangkan. Hapus tagih atau hapus buku. Kalau tidak, itu mempengaruhi sektor real karena pembiayaannya juga berasal dari perbankan. Para developer itu membangun perumahan. Tapi karena nggak bisa akad, karena mereka terdetek di BI Checking istilahnya dulu, sekarang SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, akhirnya mereka tidak bisa punya rumah sendiri. Nah, itu sayang sekali. Pak Samad, dengan pengalaman Anda selama ini di Komisi 11, saya pengen tahu, menurut Anda sebenarnya pinjaman online ilegal di Indonesia ini bisa tidak sih benar-benar diberantas dengan tuntas? Bisa. Kok sepertinya susah sekali gitu? Sangat mungkin. Caranya gimana? Pertama, OJK mesti melakukan pengawasan terintegrasi yang melibatkan APH. Pengawasannya selama ini Nah, belum pengawasannya kan masih parsial nih. Di Otoritas Jasa Keuangan itu kan ada 3 pilar industri keuangan kita, ada perbankan, ada pasar modal, dan ada IKNB, industri keuangan non-bank. Nah, di industri keuangan non-bank inilah ada pinjol dan berbagai macam jenisnya. Ini yang harus diintegrasikan. Dari mana uangnya harus kerjasama PPATK, siapa investornya, ya kan gitu. Terus di mana tempat pusat data mereka mengendalikan, membroadcast iklan-iklannya kan bisa didetek melalui cyber sistem IT yang terintegrasi dengan APH, sehingga bisa dicegah, bahkan bisa ditindak, bahkan bisa diproses hukum. Ini yang belum terintegrasi. Tetapi OJK juga sudah membentuk namanya Satgas Waspada Investasi Bodong atau investasi ilegal. Nah, efektivitasnya ini yang kita belum lihat. Karena faktanya setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita volume korban daripada investasi ilegal, pinjol itu masih terus meningkat. Itu yang kita sayangkan. Apakah masalah-masalah ini kemudian yang membuat Pak Samad memutuskan terjun ke politik supaya bisa punya saya bisa bilang bisa mendesak kemudian lembaga-lembaga terkait misalnya OJK tadi ya untuk bisa memberikan pengawasan lebih dan sebagainya. Ini alasan Anda terjun ke dunia politik? Sebetulnya Patricia sederhana. Kita tuh ada satu titipan para pendiri bangsa kita. Dicantumkan di dalam konstitusi pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ternyata kan angka kemiskinan kita
masih cukup tinggi, angka pengangguran kita masih sangat tinggi. Berarti kan cita-cita para pendiri bangsa kita ini belum terwujud sepenuhnya. Nah, itu perlu dukungan kebijakan politik untuk menjangkau. Apa turunannya? Keputusan politik melahirkan undang-undang pemerintahan desa. Turunan dari pemerintahan desa ada kebijakan otoritas fiskal memberikan dana desa setiap tahun. Karena salah satu pusat kemiskinan ada di desa. Maka dialokasikanlah APBN kita, fiskal kita setiap tahun diberikan dana desa. Itulah keputusan politik yang dilahirkan oleh parlemen. Dengan harapan di desa lahir pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuat pengangguran itu bisa menurun, angka kemiskinan bisa menurun. Jadi lebih dari 80.000 sekarang desa di seluruh Indonesia, 79 triliun setiap tahun digelontorkan untuk dana desa. Dan diharapkan itu menjadi stimulan. Maka BUMDes harus dibangun, dari dana desa dialokasikan untuk BUMDes, sehingga sirkulasi ekonomi berjalan. Nah, inilah salah satu bentuk keputusan politik yang telah didorong oleh parlemen. Sekarang kita berikan juga penguatan terhadap positioning penyelenggara pemerintahan desa melalui revisi Undang-Undang Desa. Selama ini kan 5 tahun nih usia masa jabatan mereka kadang karena pemilunya udah mulai ikut-ikutan seperti pemilihan kepala daerah berbiaya tinggi jadinya Pak. Mereka pada datang di parlemen, boleh nggak dirubah? Kalau sekarang di undang-undang 3 kali 5 tahun, bisa nggak 2 kali 9 tahun? Jadi tetap 18 tahun ya. 3 kali 6 atau 2 kali 9, jadi 18 tahun. Kita katakan kenapa tidak, untuk menurunkan kos biaya pemilihan kepala desa supaya penyalahgunaan dana desa itu bisa diminimalisir dan fokus pembangunan desa itu betul-betul bisa dioptimalkan dengan menggunakan dana desa. Nah, itu. Nah, kendala kedua memang yang harus kita akui adalah berkaitan dengan belanja. Jadi belanja APBN kita yang didorong dikirim ke 500 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, mereka kadang-kadang belanjanya di kuartal ketiga, Mbak. Padahal spending better, sebaiknya belanja keuangan yang baik itu ya paling lambat di kuartal kedua, sehingga dia bisa menjadi faktor penggerak ekonomi di daerah itu. Ini kadang-kadang kuartal ketiga, akhir kuartal ketiga, bahkan ada di awal kuartal keempat. Diirit-irit dulu di awal tahun, terus baru begitu ya akhir tahun cari bahkan spending. ditempatkan malah di beberapa di instrumen investasi, itu yang harus diawasi tuh, jangan sampai Sudah ada belum sih Pak pengawasannya untuk ya dana desa? itu yang kita minta ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kemenkeu supaya mereka melakukan supervisi terus-menerus supaya efektivitas penggunaan TKDD namanya, transfer keuangan daerah itu bisa, karena hampir 800 triliun totalnya, termasuk dana desa di dalamnya. Nah, itu kira-kira yang. Apakah ini juga isu yang ingin Anda dorong di daerah pemilihan Anda nanti ini, di Jawa Barat 3 ya Pak ya? Iya, Kabupaten betul. Cianjur dan Kota Bogor. Dan di Cianjur sendiri juga memang kan tingkat kemiskinannya juga saat ini masih tinggi ya Pak ya? Betul, masih cukup tinggi. Kalau kita lihat data ya, angka kemiskinan di Cianjur itu harus diakui memang di Cianjur masih kemiskinannya masih di 11,18%, itu lebih kurang 200.000 orang. Dari 2,1 juta penduduknya, kemudian pengangguran terbukanya mencapai 9,3. Nah, ini kan pekerjaan yang sangat penting untuk bisa diakselerasi. Artinya apa? APBN, APBD harus betul-betul menjadi stimulan untuk menciptakan lapangan kerja buat masyarakat, sehingga pengangguran, kemiskinan bisa kita atasi. Yang kedua, pengelolaan, good governance-nya supaya mulai SKPD dari tingkat. Nah, kemarin kita bersama BPK melakukan edukasi di seluruh kepala desa di Cianjur supaya bagaimana mengelola dana desa yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Responnya bagaimana belanjanya. Pak dari kepala desa di Cianjur? Ya, mereka hadir, mereka juga positif karena mendapatkan tutorial langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dan itu bagian daripada cara kita Komisi 11 untuk memberikan edukasi
terhadap pengelolaan dana desa. Karena ini kekuatan kita membangun Indonesia dari desa. Membangun Indonesia dari desa, sudah ada undang-undangnya tentang pemerintahan desa, sudah ada alokasi fiskalnya dana desa setiap tahun. Sekarang upgrading terhadap SDM. Pengelolaan dana desa, SDM yang mengelola, BUMDes-nya, aparat desanya, kemudian konektivitas infrastruktur, kemudian potensi ekonominya disesuaikan dengan potensi desa, Mbak. Itu yang sangat penting. Ya. Kalau di desa itu ada curug, ya kan, semacam sumber mata air, air terjun, ya berarti potensi desa itu jadi desa wisata. Kalau di desa itu banyak khas-khas kuliner, berarti potensinya dia menjadi desa penghasil jenis-jenis kuliner dari berbagai macam rasa, ya kan. Kalau di situ banyak yang suka menjahit, berarti kan dia bisa di-upgrade untuk jilbab, mukena, sarung, atau produk-produk fashion lainnya yang mereka bisa kemudian jual secara online. Nah, pendidikan ini penting. Bagaimana cara memasarkan secara online, itu yang kita harus lakukan. Itu banyak yang belum tahu tuh biasanya. Itu yang sangat penting, karena itu murah sebetulnya. Kalau promosinya melalui media sosial, iya kan, dan lebih mudah. Nah, tinggal bagaimana manajemennya, pengirimannya, dan seterusnya. Itu yang perlunya kurasi sekaligus pendampingan. Nah, kalau untuk Kota Bogor beda lagi isunya, Pak. Data BPS 2022, Bogor nih kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat. Nah, betul. Apa nih rencananya Pak Samad untuk bisa men-tackle isu itu? Di Jawa Barat, di Kota Bogor betul 11,79 angka penganggurannya, dan kemiskinannya 7,1. Jadi memang cukup besar ya. Nah, menurut saya Kota Bogor itu adalah kota penghubung. Betul. Kota dagang. Jadi orang yang punya lahan pertanian dari Sukabumi masuk di Kota Bogor, di restoran, di kafe-kafe, di pusat-pusat perniagaan di Bogor. Orang yang tinggal kerja di Bekasi, kerja di Jakarta, bisa tinggal di Bogor, bayar 5.000 naik kereta dari Cawang turun di tengah Kota Bogor, 5.000 sehari cukup, bersih, enak, nyaman, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, Bogor juga lingkungannya sehat. Karena dia dikenal dengan kota hujan, jadi polusi relatif rendah. Nah, yang perlu dilakukan adalah mendorong tumbuhnya wirausaha muda di Kota Bogor. Jadi program entrepreneurship itu bagi generasi muda milenial di Kota Bogor sangat penting. Dimulai dari mana? Karena banyak kampus di Kota Bogor, kita mulai dari mahasiswa merubah mindset dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja, jadi the job creator. Dari situlah dibangun ekosistem, entitas dan ekosistem wirausahanya. Lean and match dengan lembaga pembiayaan, dengan pendampingan, upgrading teknologinya, kemudian packagingnya, alat produksinya, sampai pemasarannya, sehingga dia betul-betul bisa lolos kurasi dan produknya bisa dia memenuhi pasar kita dan dia akan kompetitif untuk meraih captive market. Dimanapun iya, gitu ya, jadi ekonomi rumah tangga betul-betul secara umum kita lihat pulih karena ramai jalan, warung-warung sudah mulai ramai, pasar ramai. Tapi sebetulnya mereka itu ke warung, ke pasar masih banyak karena dari pinjaman-pinjaman. Jadi ekonomi rumah tangga itu belum sepenuhnya pulih. Itu yang kita harus dorong supaya pertumbuhan ekonomi kita lebih berkualitas. Kalau pertumbuhan ekonomi berkualitas, 5% pertumbuhan kita, kalau sekarang menurut para pakar antara 200.000 sampai 250.000 lapangan kerja baru tercipta jika pertumbuhan ekonomi 1%. Jadi kalau misalnya 5%, 5,2% pertumbuhan ekonomi kita, berarti bisa membuka lapangan kerja baru antara 1 sampai 1,2 juta. Nah, di mana itu? Itulah yang kita ingin dorong supaya pertumbuhan ekonomi ke depannya lebih berkualitas. Tidak hanya digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, tapi pada sumber lapangan usaha yang produktif. Itu Mbak Patricia. Dimanapun daerahnya, yang penting perjuangannya masih sama itu ya Pak yang ya? penting perjuangannya, tetap isu lapangan kerja. Jadi kalau untuk di Dapil Jawa Barat 3 nih Pak Samad, targetnya nih setelah, kalau misalnya nanti saya sih optimis mungkin akan terpilih nih ya Pak Samad. Amin. Apa yang akan targetnya, apa yang akan berubah nih setelah 5 tahun jika nantinya Pak Samad terpilih kembali? Pertama, kita
Jadi kalau di beberapa negara sebetulnya, di negara maju, orang maju parlemen itu ada kontrak sosial dengan pemilihnya. Kalau dia duduk, maka dia akan memperjuangkan konsep-konsep seperti ini. Nah, sama misalnya di Cianjur, salah satu yang sangat penting untuk kita perjuangkan adalah infrastruktur. Infrastruktur dari arah Kabupaten Bogor menuju Cianjur. Karena setiap hari terjadi kemacetan. Ya, mulai dari Ciawi ya sampai kemudian Ciloto di perbatasan Kabupaten Bogor dan Cianjur. Itu perlu pembangunan infrastruktur. Kemudian jalur jonggol antara Kabupaten Bogor ke Cianjur itu jalur alternatif dari Jakarta. Itu belum sepenuhnya dibangun oleh pemerintah untuk jalur alternatif itu. Yang kedua yang tidak kalah penting, kita juga perlu mempertimbangkan pemekaran Kabupaten Cianjur menjadi 2 kabupaten. Iya, jadi namanya Cianjur Selatan. Cianjur dan Cianjur Selatan. Iya, Cianjur dan Cianjur Selatan. Itu berada di perbatasan Sukabumi dan perbatasan Garut. Ada 16 kecamatan di sana. Mulai dari Cidaun, Sindang Baran, sampai Sukanegara, Cijati, Campaka Mulia, jadi ada 16 kecamatan di sana. DPRD-nya di Kabupaten Cianjur telah memberikan persetujuan. Nah, tinggal bagaimana keputusan pemerintah pusat dan DPR supaya DOB, daerah otonom baru tersebut bisa disetujui. Mungkin banyak teman-teman yang masih awam dan belum paham. Apa sih kemudian dampaknya kalau ada pemekaran wilayah seperti yang Anda sampaikan barusan? Yang tidak kalah penting itu terjadi redistribusi peluang. Jadi yang tadinya ada di kecamatan Cianjur sebagai ibu kota kabupaten, nah dengan adanya pemekaran itu maka infrastruktur akan dibangun. Infrastruktur dasar, jalan, pengairan dan seterusnya akan akselerasinya jauh lebih cepat. Lalu kemudian sekolah-sekolah terbaik akan dibangun. Lalu kemudian pusat-pusat ekonomi akan dibangun, investasi juga bisa masuk. Lalu kemudian lapangan pekerjaan otomatis akan terbuka, maka kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kemudian tidak kalah penting rentang kendali. Rentang kendalinya itu dalam mengelola pemerintahan kan lebih bagus kalau lebih terjangkau, lebih manajeable. Nah, ini kan sangat luas Kabupaten Cianjur ini. Makanya teman-teman di sana itu menyuarakan terus supaya lahirnya persetujuan DOB baru, yaitu Kabupaten Cianjur Selatan. Begitu, Pak. Baik, Pak Samad, sebelum mengakhiri perbincangan kita mau ada sedikit games nih, Pak. Saya akan mengajukan beberapa rapid fire question. Jadi nanti Pak Samad, saya kasih pertanyaan, harus jawab langsung dengan cepat gitu, harus dengan kata pertama yang terlintas gitu ya, Pak ya. Oke, yang pertama, olahraga favorit saya adalah? Run. Lari ya, saya sudah duga sih ini jawabannya, karena emang lagi suka lari ya Pak ya, kemarin juga udah ikut half marathon. Mau ada target mau ikut maraton juga Pak? Iya, ini selain kesehatan tubuh juga, ya sekarang lagi tren memang. Kita murah, mudah, dan anytime kita bisa lakukan. Olahraga murah tuh Pak ya, cuma tinggal lari aja sebenarnya. Iya, jadi nggak perlu beli, ya paling sepatunya doang sih biasanya. Oke, yang kedua. Kalau saya tidak jadi politisi, saya akan menjadi entrepreneur. Kembali ke kenapa? Karena jadi politisi, entrepreneur Pak, itu kalau fundamental bisnisnya bagus, bisa diwariskan kepada generasi kita. Kalau jabatan di politik belum tentu bisa diwariskan. Siapa yang menggantikan kita tidak tahu. Siapa yang akan membeli dipercaya oleh masyarakat, begitu. Seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau entrepreneur kan kita membuka lapangan kerja untuk banyak orang lifetime. Ya. Jadi sepanjang hidup kita bisa jalanin profesi itu. Oke, supaya tidak terjebak pinjol dan judi online, saya akan baca dulu. Semua tawaran yang masuk dibaca dulu, semua promosi yang masuk, semua iklan yang masuk baca dulu. Betul nggak terdaftar atau tidak di Otoritas Jasa Keuangan, di OJK? Kalau tidak, jangan sekali-sekali. Nah itu banyak tuh Pak, titip juga nih untuk di Komisi 11 kan, karena banyak banget tuh Pak iklan-iklan pinjaman online yang sering banget muncul gitu Pak. Mungkin bisa gimana gitu. Itu harus ditutup oleh OJK harusnya. Harus ada penutupan ya. Harus ditutup, nanti kita coba dorong lagi. Nah selanjutnya, ini sebenarnya sudah terjawab juga sih ya, pinjol dan judi online seharusnya
Ditutup. Ditutup ya. Ditutup dan kemudian ditindak. Bukan hanya promosinya tapi Iya, pinjol dan ilegalnya diproses juga. secara hukum. Mereka yang membuat masyarakat Oke. jadi sengsara. Yang terakhir, anak muda harus menjadi Entrepreneur, pencipta lapangan kerja, the job creator. Itu yang paling baik. jadi bukan hanya mencari pekerjaan tapi sekarang bisa ya anak Iya. muda pun jadi entrepreneur. Jadi penyedia jauh lebih lapangan terhormat kalau bisa membuka lapangan pekerjaan, tangan di atas lebih baik. Oke. Itu luar biasa. Pak, mungkin ada lagi ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini? Iya, saya bersyukur sekali karena dalam perjalanan ini juga diberi banyak kesempatan. Belajar di Jakarta, sekarang belajar di tanah Dapil 3. Pajajaran di Pasundan, dan tentu ini adalah kekayaan yang sangat berarti dalam mengakselerasi aspirasi masyarakat. Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan. Baik, kita tunggu nanti seperti apa kiprahnya Oke. juga di Dapil Jawa Barat 3 kalau terpilih nantinya Pak Samad. Ya, Iya. janjinya sudah kita dengar tadi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman terutama yang tinggal di daerah Cianjur dan Kota Bogor ya tentunya untuk menentukan pilihan pada pemilu 2024 nanti. Kita berjumpa lagi dalam People's Choice episode berikutnya. Saya Stephanie Patricia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Samad. Terima kasih Stephanie Patricia.